Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenal sudut. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah contoh dari sebuah sudut. Sudut ini terbentuk oleh perpotongan dari sinar BA dan sinar BC yang berpotongan di titik B ini. Maka dari perpotongan dua buah sinar di titik B ini terbentuklah sudut ABC ini. Titik potongnya ini dari sinar BA dan sinar BC ini nanti dinamakan dengan titik sudut. Kemudian sinar BC ini dinamakan dengan kaki sudut. Selanjutnya sinar BA ini juga dinamakan dengan kaki sudut. Sedangkan daerah yang diapit oleh sinar AB dan sinar BC ini nanti dinamakan dengan daerah sudut. Kemudian lebarnya ini atau besarnya ini nanti dinamakan dengan besar sudut. Ini adalah bagian-bagian dari sudut. Sedangkan penamaan sudut, cara memberi nama sudut, titik sudutnya ini harus ditulis di tengah hurufnya, sehingga sudut ini bisa kita beri nama sudut A, B, C. Jadi huruf yang di tengah ini harus merupakan titik sudut. Tidak boleh kita namakan sudut ini, kita namakan sudut BAC, tidak boleh. Jika kita beri nama sudut C, BA, ini juga boleh. Yang penting titik sudutnya adalah huruf yang ditulis di tengah. Dari yang kita bahas tadi, maka pada bidang datar sebuah sudut itu bisa dibentuk dari perpotongan dua buah garis atau bisa juga dua buah sinar. Misalkan di sini ada garis, ini juga ada garis berpotongan di titik sini, ini misalkan titik T, maka dari perpotongan dua buah garis ini terbentuk beberapa sudut dengan titik sudut di T ini. Misalnya sudut yang terbentuk ada ini. Begitu juga ini sudut yang terbentuk. Ini juga sudut yang terbentuk. Ini juga sudut yang terbentuk. Jadi sekali lagi, pada bidang datar sudut itu bisa dibentuk oleh dua sinar yang berpotongan tepat di satu titik, yang mana titik potongnya ini namanya titik sudut. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama ini kita namakan sudut lancip. Sudut lancip ini, besar sudutnya ini adalah kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sekali lagi, sudut lancip itu sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90. Ini besarnya di antara 0 dan 90. Maka sudut ini kita namakan sudut lancip, gambarnya seperti ini. Yang kedua, ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi besarnya ini, besarnya sudut ini adalah 180 derajat dan kita namakan sudut lurus. Selanjutnya ada yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu ini besarnya. Besar sudut tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat, kemudian kurang dari 180 derajat. Ini sudut tumpul. Jadi di
di atasnya 90 dan kurang dari 180, maka sudutnya itu dinamakan sudut tumpul. Contohnya adalah ini. Kemudian berikutnya ada yang namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarnya adalah tepat 90 derajat. Jadi kita mengenal ada sudut lancip yang besarnya di atas 0 derajat dan di bawah 90 derajat. Ada sudut lurus yang besarnya tepat 180 derajat. Ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Dan yang ketiga adalah ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian kita juga mengenal nama sudut yang lain. Jika yang ini namanya sudut lancip, maka sudut yang berlawanan ini namanya adalah sudut refleks. Jadi sudut refleks ini besarnya adalah di atas 180, jadi lebih dari 180 dan kurang dari 360. Ini adalah besar sudut refleks. Jika ini sudut yang diketahui, maka sudut refleksnya yang ini. Jika sudut yang diketahui yang ini, maka sudut refleksnya adalah yang ini. Jika sudut yang diketahui yang ini, maka sudut refleksnya yang ini. Jadi sudut refleks itu besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360. Ini adalah rangkuman dari beberapa jenis sudut. Sudut siku-siku ukurannya 90 derajat. Kemudian sudut lancip, ukuran sudutnya antara 0 dan 90. Kemudian sudut tumpul, ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contoh yang ini tadi. Kemudian sudut lurus, yaitu sudut yang ukuran sudutnya 180 derajat. Contoh yang ini tadi. Dan sudut refleks, sudut yang ukurannya antara 180 dan 360. Perhatikan contoh ini kita ambil dari buku siswa. Nyatakan setiap sudut di bawah ini apakah sudut lancip, tumpul, atau sudut siku-siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. Untuk soal yang A, sepertiga dari sudut lurus, kita tulis sepertiganya. Kemudian sudut lurus berarti kita kalikan dengan besar sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kita sederhanakan, 180 kali 1 dibagi 3 diperoleh 60 derajat. Andaikan ini kita gambarkan, maka sudut 60 itu kira-kira sebesar ini. Jadi ini besarnya adalah 60 derajat. Nah ini nanti kalau sudah 60, maka seperti yang sudah kita pelajari tadi, sudut yang besarnya di atas 0 dan di bawah 90 namanya adalah sudut lancip. Nah seperti ini. Selanjutnya yang nomor B, 2/5 putaran penuh. Kita tulis 2/5-nya. Ingat bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini satu putaran penuh. Kemudian kita sederhanakan, 360 dikalikan 2 dibagi 5 diperoleh 144 derajat. Jika kita gambarkan 144 itu di atas 90, di bawah 180. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah sudut yang besarnya 144 derajat. Nah, sudut yang besarnya di atas
90 dan di bawah 180 namanya adalah sudut tumpul. Kemudian yang nomor C 180 derajat kita tulis ulang dikurangi 5/6 dari sudut lurus. Ingat, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Kita sederhanakan 180 derajat dikurangi ini 180 dibagi 6 diperoleh 30. 30 kali 5 diperoleh 150 derajat. 180 dikurangi 150 diperoleh 30 derajat. Jika kita gambarkan 30 derajat itu kurang dari 90. Berarti jika kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini adalah sudut yang besarnya 30 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 0 dan di bawah 90 derajat namanya adalah sudut lancip. Ini barangkali yang bisa kita bahas untuk mengenal tentang sudut.